Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Padiranum Cacaga, Bunda beserta para pengurus SMP Negeri 3 Tarogong Kidul. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk mengikuti sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 3 Tarogong Kidul sebagai satu upaya terwujudnya dari budaya positif. Budaya itu kebiasaan, positif itu semua hal-hal yang baik yang akan kita terapkan di SMP Negeri 3 Tarogong Kidul. Sholawat dan salam semoga senantiasa berlimpah Tuhan kepada Habibullah wa Nabiyana, Nabi kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita seluruhnya termasuk umat Rasulullah yang telah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, mengawali kegiatan hari ini, mari kita sejenak berdoa untuk mendapatkan keberkahan, syafaat dan kelancaran di barokati doa Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, terima kasih. Bapak dan Ibu, hari ini kita bersama-sama ingin mengupayakan, ingin menumbuhkan, kalau belum tumbuh pada diri kita dan anak-anak kita, kalau sudah tumbuh berarti sekarang menguatkan budaya positif di SMP Negeri 3 Tarogong Kidul. Nah, seperti apakah budaya positif tersebut? Kita hari ini belajar untuk mengubah paradigma. Kita selalu berpikir bahwa kita guru ini selalu bisa membuat siswa kita akan menjadi apa itu oleh kita. Akan menjadi pilot, akan menjadi polisi, akan menjadi tentara, akan menjadi guru, akan menjadi apapun oleh kita. Kita kadang lupa bahwa kita itu hanya sebagai fasilitator atau penuntun atau pendamping peserta didik kita untuk mencapai tujuannya. Nah, sekarang kita akan coba apakah kita betul masih seperti itu atau sebenarnya kita memang sudah pada posisi level yang lebih tinggi, sudah siap menjadi pendamping ya. Saya dari negara. Ada permainan cobalah buka yang Bapak dan Ibu kebetulan berdekatan dengan teman, gitu kan? Kepalkan tangan, yang satu lawannya berusaha untuk membuka, boleh merayu, boleh apapun dilakukan, dan yang satu tetap mempertahankan tangannya dalam genggaman, karena di genggaman Bapak dan Ibu sesungguhnya ada sesuatu rahasia besar yang sedang disimpan oleh Bapak dan Ibu. Waktunya 30 detik dari sekarang, kira-kira akan sukses atau tidak? Berpasangan, yang satu menggenggam erat, yang satu belajar membuka. Apakah sukses ataukah belum? Satu, dua, boleh apapun dilakukan ya, boleh apapun dilakukan. Kita coba apakah teman kita bisa membuka atau tidak. Boleh dirayu, boleh. Yang satu membuka, yang satu menutup, yang satu berusaha membuka kepala temannya, yang satu berusaha mempertahankan kepala. Siapa salah satu yang mengepal, siapa yang mau membuka. Saya ulang permainannya ya. Yang satu mengepalkan, yang satu menggenggam erat. Ini ada yang beragak masalah, katakanlah. Pokoknya rahasia hidup, bukan masalah mas, ini rahasia hidup yang tertulis di dalam. Nah, yang satu temennya membuka, bisa nggak dibuka oleh temennya ini? Boleh dengan berbagai cara. Ternyata tidak bisa. Tepuk tangan untuk semuanya. Adakah yang berhasil membuka? Ada? Tidak. Ada
yang bisa berhasil membuka? Tidak ada. Ternyata semuanya tidak bisa membuka. Kata para ahli bahwa sesungguhnya itu sebuah bukti membuka tangan atau tidak itu adalah kendali kita. Ada yang menggelitik, ada yang merayu teman dekat dan seterusnya, tetap tidak bisa dibuka. Mengapa? Karena yang mengontrol diri kita adalah kita, yang menjaga diri kita adalah kita. Kalaupun orang lain bisa mendapatkan sesuatu dari kita, itu karena kita memberikan izin, atau mungkin tujuannya sama, atau mungkin chemistry-nya sedang sama dibuka, tapi sebenarnya kita tidak bisa. Nah, kita lihat gambaran beberapa pendapat hasil penelitian terakhir. Menurut Dr. William Glasser dalam Control Theory, beliau mengatakan bahwa hasil penelitian yang pertama, ilusi guru mengontrol murid yang tadi. Kita selalu menganggap bahwa murid kita itu bisa kita tentukan. Pinter, bagus, soleh, silahkan kerjakan buku tugas halaman sekian sampai halaman sekian. Mereka, murid kita kayaknya nurut gitu ya. Yang nurut mungkin punya tujuan yang sama, ingin pinter antara guru dengan muridnya, sehingga dia mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya. Bagi yang belum sama, dia akan bertahan menjaga dirinya. Emang ngapain mesti belajar? Ngapain mesti menulis? Kan hobinya bukan IPA, hobinya matematik. Maka pada saat itu murid tidak bisa dikontrol oleh kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid, tidak bisa yakin mau mengubah murid menjadi apa gimana gue gitu kan. Kita gurunya, padahal tidak. Berikutnya, ilusi miskonsepsi itu adalah pemahaman yang salah ya, salah paham gitu. Ilusi gambaran bisa juga. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita sering ini, Bagor, aku ya kamu pasti bisa. Kalau belajar terus pasti akan mencapai cita-citanya dengan baik. Nanti kalau kamu belajar, kalau kamu hafal, nanti diberi hadiah oleh bapak atau oleh ibu. Kita menganggap itu efektif, ternyata juga gagal. Malah ini melemahkan. Jadi anak kita mau, siswa kita mau melakukan itu, tapi alasannya adalah ingin mendapatkan hadiah. Berikutnya, kita menganggap bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang tanpa sadar saya dan bapak ibu guru sering melakukan. Aduh Yustia, sudah dikasih tahu berapa kali coba oleh ibu. Ini yang kesekian kalinya loh. Kalau ini diketahui sama papa mama, coba ibu mau bilang apa? Kayaknya kalimat itu lembut, baik banget, ya kan? Coba kalau papa mama sampai tahu kamu tidak mengerjakan tugas, terlambat, apa coba yang mau ibu sampaikan? Kayaknya benar kalimat-kalimat kita itu. Ternyata ini juga membuat seorang anak, kata Dr. William, menjadi lemah. Dia merasa sangat bersalah pada mama papa dan sangat berdosa pada mama papa dan bersalah pada gurunya. Ini juga melemahkan motivasi. Ini sudahlah frustasi jadi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita seringkali mengatakan kepada anak, berdasarkan pengalaman ibu dulu, kalau belajarnya rajin pasti jadi. Kalau pengen jadi ini pasti. Jadi kamu gak usah ikut futsal, itu masa depannya agak suram. Mending ikut IPA saja. Kalau IPA tuh lihat teknologi yang ini. Maka saya mencetak, memaksa anak tersebut untuk menjadi sesuai dengan impian saya. Ngapain belajar nari, ngapain belajar nyanyi, mendingan belajar IPA. Kalau IPA kan jelas tuh bisa buat itu, bisa buat ini, bisa buat ini. Kita merasa bahwa sebagai orang dewasa bisa memaksa. Anak mungkin menurut saat itu, oh iya benar juga ya. Kalau nari kan jadinya, kalau futsal kan jadi gitu. Padahal itu hanya bertahan sebentar. Nah, kita akan lihat yang bisa bertahan pada anak lama dan menjadi penyelamat dirinya sendiri itu yang seperti apa gitu. Kita lanjutkan berikutnya. Itu yang mesti kita rubah ya, pandangan-pandangan tadi adalah miskonsepsi, kesalahpahaman kita selama
nanti kita siap membuka dengan lembaran baru lagi, bahwa konsep disiplin positif dan motivasi. Seperti apa sih disiplin positif yang kita inginkan sesuai dengan hasil penelitian dan dikatakan sukses, dan motivasi apakah yang ingin kita? Kalau mengatakan disiplin, apa sih yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu? Disiplin itu apa sih? Peraturan. Disiplin itu apa sih? Tanggung jawab. Disiplin itu apa sih? Taat pada peraturan. Disiplin itu apa sih? Tepat waktu. Disiplin itu apa sih? Patuh. Disiplin itu apa sih? Takut pada hukuman. Benar ya? Dan itulah yang terjadi, bahwa kita menempatkan disiplin itu aturan, tata tertib, patuh, tepat waktu, takut hukuman. Dan ternyata slide berikutnya, kita mencari jawabannya terus ya Bapak dan Ibu. Disiplin secara ideal itu mestinya dia terbentuk karena sebuah motivasi, dorongan dalam diri. Tapi dorongan dalam diri ini ada dua. Ada yang memang muncul dari dalam, intrinsik, kesadaran diri penuh ingin menjadi sesuatu yang berguna, ingin menjadi seperti yang dia inginkan, itu tumbuh dari dirinya. Atau yang kedua, muncul tapi motivasinya adalah ekstrinsik, dia mesti butuh bantuan orang lain. Saya mau belajar Bu, tapi biasanya dapat hadiah dari mama. Kalau sekarang nggak dapat hadiah, rasanya udah mulai males. Ekstrinsik, bertahan terus. Biasanya di SMP 3 Terobos Kidul itu kalau ranking 1 pasti dapat hadiah. Kalau nggak dapat, mending kurang belajar lah. Cuma ranking 1 juga nggak dapat hadiah. Maka motivasi ekstrinsik ini menjadi melemahkan siswa. Nah, kita sekarang sedang berusaha, mari bersama-sama saya dan seluruh Bapak dan Ibu guru bersama-sama membelajarkan diri, bersama-sama merubah pola pikir, paradigma kita mulai berubah. Bagaimana sih kita mengajak anak-anak kita, peserta didik kita itu, dia mau melakukan itu karena memang harga dirinya di sana, kehormatannya di sana, dia ingin menjadi orang seperti yang dia inginkan. Karena pada dasarnya kan tidak ada yang berpikir kayaknya enak deh kalau jadi pemalas. Nggak mungkin, pasti dia inginnya rajin. Kayaknya enak deh kalau ninggalin sholat. Nggak mungkin, kayaknya dia pasti pengennya religius. Mestinya nilai-nilai positif itu yang ada di dalam hati anak-anak itu yang kita kembangkan. Bagaimana mengembangkannya? Kita lihat. Motivasi atau perilaku manusia itu bisa saja. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekarang, kenapa sih Bapak dan Ibu mesti berangkat ke sekolah 6:30 atau tidak mau terlambat? Dan pulang setelah siswa seluruhnya pulang, ya kan? Padahal sebenarnya Bapak dan Ibu pengen pulang, berangkat jam 8, pulang jam 9, kayaknya enak kan? Ya kan? Ya kan? Sama siswa juga gitu. Masuk jam 8, pulang jam 10, di sekolah ngobrol doang, jajan, balik lagi, enak deh. Ternyata setiap apa yang kita lakukan itu ada alasannya. Yang pertama, kita melakukan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut dikeluarkan dari PNS-nya, ASN-nya, takut dikeluarkan dari SMP Negeri 3 Terobos Kidul. Yang kedua, bahwa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita melakukan itu memang kita menginginkan imbalan hadiah sebagai guru paling rajin di SMP Negeri 3 Terobos Kidul, sehingga dapat rapotlah guru terdedikasi tertinggi di SMP Negeri 3 Terobos Kidul, berangkat paling pagi, pulang paling siang, tidak pernah meninggalkan kelas, tapi motivasinya adalah untuk mendapatkan hadiah. Ini kurang kuat. Yang paling kuat yang mana? Yang paling terakhir, untuk menjadi orang yang diinginkan oleh diri sendiri. Yang tadi mereka inginkan itu diri sendiri maksudnya, oleh siswa. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bisa saja mereka percaya di sana diartikan oleh diriku dan semuanya, oleh diri pribadinya dan semuanya. Karena masing-masing, setiap orang menginginkan hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik. Maka ini
dia akan menjadi diri yang diharapkan oleh diri sendiri dan diharapkan oleh orang lain juga. Tetapi sebenarnya di sini tidak terlalu peduli dengan orang lain, maka lebih tepat sebenarnya begini, untuk menjadi orang yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah dipercaya oleh dirinya sendiri. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Kalau kita mah karena Allah saja. Jadi kalau sudah itu, ya oke. Kita lihat berikutnya. Keyakinan kelas. Mengapa mesti keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Adakah yang bisa memberikan jawaban mengapa tidak peraturan? Memberikan pendapat. Mengapa tidak peraturan tapi yang dipilih adalah keyakinan? Kira-kira yes, supaya timbul kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Pertanyaan berikutnya, seluruh bapak dan ibu guru di sini menginginkankah apa yang disampaikan oleh Bu Isa, bahwa kita ingin anak-anak kita itu yakin berperilaku sesuai dengan apa yang dia yakini, bukan karena kita yang menyuruh, tapi mereka melakukan dengan kesadaran penuh. Pasti iya kan? Nah, kita akan lihat. Maaf, ke atas lagi ternyata. Bagaimana sih kita menentukan keyakinan kelas? Ada yang punya pengalaman? Mesti berasal dari siswa sendiri. Oke, silakan Bu. Boleh pakai mic ya. Boleh, silakan pengalamannya berbagi. Dan hasilnya kalau sudah boleh diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ya. Biar kelihatan Bu. Bapak Ibu, bukan bermaksud ya. Jadi keyakinan kelas sama hukuman itu beda ya. Kalau hukuman itu bersifat eksternal, tapi kalau keyakinan kelas itu muncul dari diri siswa dan guru supaya membentuk kelas impian kita gitu. Misalkan kalau kelas kita ingin kondusif atau bersih gitu ya, kelas impian seperti apa yang akan kita bentuk gitu. Misalkan ada yang saya ingin kelas kita bersih, terus saya ingin misalkan sebelum dan sesudah belajar berdoa gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya silakan, ada yang ini untuk saling tolong menolong antar teman, terus toleransi, beda dengan hukuman Bu. Kalau hukuman misalkan kalau tidak mengerjakan tiket didenda 2.000 gitu ya, itu kan sudah hukuman. Jadi saya udah mengerjakan tiket, bayar aja 2.000. Jadi keyakinan insya Allah saya sudah bisa menempelkan keyakinan saya karena saya sudah melakukan keyakinan kelas di kelas 7D. Jadi tujuannya dulu Bapak Ibu ke siswa, kita akan membuat keyakinan kelas. Tujuan kelas kita supaya jadi kelas impian. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Dede dan terima kasih sudah memulai dari yang lainnya. Bu Dede adalah TGB angkatan 4 atau 5 Bu Dede? 7. Angkatan 7. Di sini ada angkatan 7, angkatan 5 Pak Jajang ya? Oh 7, angkatan 5 Bu Wina? 9. Angkatan 10 insya Allah Bu Ita dan saya angkatan 11. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dede, tadi kan Bu Dede lemah lembut, jadi saya mengulang kalimatnya. Keyakinan kelas tidak ada unsur
tidak akan menimbulkan hukuman karena anak menyadari betul seperti yang disampaikan oleh Bu Isa, ini muncul dari diri mereka. Jadi Bapak dan Ibu besok setelah kegiatan ini masuk ke kelas, gunakan jam, tanyakan dengan siswa, siapkan di depan, boleh pakai tulis kosong, boleh pakai kertas plano, boleh pakai kertas apa, kemudian boleh pakai sticky note yang warna-warni itu. Pinter semuanya. Siapa yang tolong tuliskan kelas impian kalian, atau kamu bermimpi kelas ini akan menjadi seperti apa. Waktunya 10 menit. Mereka tuliskan ingin bersih, ingin pokoknya punya ingin ke KB biasanya begitu. Ingin sehat, ingin rapi, ingin indah, ingin aman, ingin nyaman, ingin ini ya, tempel. Seluruh keinginan silahkan ditempel. Maka itu menjadi lembar impian. Lanjutkan pertanyaannya. Sudah ini dibaca oleh KM, oleh siapa gantian, biasanya banyak masalahnya. Sekarang untuk mewujudkan impian kita tersebut, impian kalian masing-masing, silakan tulis apa yang akan kalian lakukan untuk mewujudkan kelas impian. Nuliskan mereka, nulis semuanya. Setelah nulis, beri waktu 10 menit, tempelkan lagi. Setelah ditempelkan, baca lagi yang mirip-mirip, disatukan. Disatukan, dikelompokkan, digabung. Kemudian keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak karena sulit untuk hafalnya juga susah, apalagi mau melaksanakan. Jadi biasanya siswa mau melaksanakan dia ingat, aduh buang sampah di mana wae, berarti dia melanggar keyakinan dia sendiri, keyakinan untuk menjaga kebersihan. Kalimat di keyakinan itu tidak ada kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak. Biasanya membuang sampah pada tempatnya. 2. Saling tolong menolong, atau yang membuang sampah pada tempatnya diganti dengan menjaga kebersihan, atau kami bersama-sama akan menjaga kebersihan, boleh. Kami bersama-sama untuk saling tolong menolong dan menyayangi, boleh. Kami bersama-sama akan belajar keras dan mengerjakan tugas tepat waktu atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Keyakinan kelas mohon dibacakan setiap kali Bapak dan Ibu masuk walaupun bukan wali kelas. Sehingga membaca siapa? Murid. Kenapa? Mereka yang punya keyakinan dan mereka yang akan mengingat dan melaksanakan. Sehingga ke depannya begitu ada kesalahan Bapak dan pelanggaran, Bapak dan Ibu tinggal nanya keyakinan mana yang belum dilaksanakan. Itu kan komitmen. Barangkali itu ya Bapak dan Ibu. Jadi setelah ini nanti tolong segera seluruh Bapak dan Ibu wali kelas membuat keyakinan kelas dan ditempel di sana. Bu, ditulisnya bagaimana? Bebas. Ditulis dulu boleh, ditulis siswa biasanya siswa sih yang dulu. Dicetak boleh, diketik langsung di print juga boleh, dibuat seperti poster, yes, supaya nggak jeblok kelihatan besar sekali. Itu ya Bapak dan Ibu. Lanjut lagi. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar. Bapak dan Ibu, Dr. William Dawson termasuk yang mengatakan bahwa setiap apa yang anak-anak lakukan dan kita lakukan itu berdasarkan kebutuhan. Jadi mereka melakukan pelanggaran apapun itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhannya sebagai manusia, kebutuhan dasar manusia. Kita lihat, saya bacakan ya Bapak dan Ibu. Kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Maksudnya di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
jadi maksa minta bekal makanan dari teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Yang kedua, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Saya ingin satu orang mewakili untuk berpendapat. Silakan. Jika Bapak dan Ibu mengalami kasus seperti yang Bu Ambar, apa yang akan dilakukan? Dan menurut Bapak dan Ibu, kira-kira Doni ini melakukan hal tersebut alasannya apa? Boleh mangga Bu Bebek ke depan Bu, biar suaranya lebih lantang dan didengar oleh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, situasi anak seperti ini di sekolah ini juga banyak. Kemungkinan saya akan memanggil anak tersebut. Alasannya apa? Kadang-kadang kenapa tidak bawa bekal? Dan alasannya mau ibu nak ini. Apalagi ibu nak besar, kamangan. Jadi ditanya dulu alasannya. Mungkin kalau alasannya bisa dimengerti kan bisa memahami atau sama orang lain juga di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imas, tepuk tangan untuk Bu Imas. Terima kasih. Betul ya. Kan ini cara bebas saja. Ada yang menambahkan satu, ini dipanggil supaya tahu alasannya, kemudian baru penyelesaian. Silakan Bu Haji. Saya ingin di sini Bu Haji supaya tershot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila menghadapi siswa seperti ini, saya sama dengan Bu Dimas atau guru yang lainnya, tentu saja memanggil Doni. Kenapa Doni tidak membawa bekal? Tanya sampai diketahui kenapa Doni tidak membawa bekal. Ya mungkin seperti tadi, yang mungkin malas bawa-bawanya dari rumah, atau mungkin orang tuanya tidak sempat memasak. Terus juga disampaikan kepada yang lain, akhirnya yang lain seharusnya untuk beberapa kali membagi makanannya untuk Doni. Dari sekian orang, untuk Doni hari ini dari si A, B, C, besoknya mungkin dari si C, D, E, dan seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Betul, dua-duanya juga betul. Karena kita tidak tahu apakah Doni memang belum masak dari rumah, atau Doni memang termasuk siswa yang di rumahnya memang nggak punya apa-apa yang untuk dibawa ke sekolah, sehingga mesti berbagi. Dan kita semua mesti berucap alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Bapak dan Ibu sudah menjadi guru yang manajerial. Tetapi ada satu hal yang belum ditambahkan. Apa yang akan dilakukan Doni untuk memperbaiki sikapnya tersebut? Karena alasan apapun tentu ini tidak bisa dibenarkan. Slide berikutnya. Slide. Dan jawabannya mungkin anak tersebut memang memerlukan kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Seperti yang diceritakan oleh Bu Haji. Dia memang lapar sehingga dia melakukan itu. Jadi ini kebutuhan ini pasti ada di semua manusia, semua kita. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Mungkin Doni itu oleh temannya dimusuhin, semuanya kesel, aku udah Doni maksalahin. Dia butuh cinta, butuh penerimaan dari temannya, butuh sini main bareng. Bisa saja itu terjadi. Yang ketiga, penguasaan, butuh pengakuan atau atas kemampuan. Semua orang merendahkan Doni karena Doni sudah terlalu sering ngambil makanan, sehingga dia merasa tidak lemah. Dia butuh kekuasaan. Biasanya anak yang butuh kekuasaan, dia butuh keterampilan, dia butuh kompetensi, dia ingin memimpin, dia ingin didengar. Dan Bapak Ibu wali kelas, Ibu-ibu wali kelas tadi sudah mendengarkan keluhan Doni. Kalau manggil kan berarti mendengarkan. Doni ingin itu. Begitu Bapak dan Ibu berbagi, Bapak dan Ibu memenuhi kebutuhan kasih sayangnya.
Begitu Bapak dan Ibu memberikan nasi, Bapak dan Ibu sudah memberikan kebutuhan nomor 1. Berikutnya kebebasan. Mungkin Doni punya kebiasaan memaksa mengambil tuh, pengen ganti. Sekarang mah pakai dadar telur punya Yustia, besok lagi mah pakai ikan asin dari Bu Santi, besok lagi. Mungkin seperti itu juga bisa. Dia ingin bebas, dia bebas memilih. Hal itu juga bisa terjadi. Karena ini kan masih belum ngobrol sama Doni, sehingga kemungkinan itu ada. Kesenangan. Mungkin Doni memang dia butuh kesenangan, di rumahnya dimarah, di mana-mana dilarang, sehingga dia tidak senang. Di sekolah dia merasa senang, begitu bisa gangguin dia cengang-cengang, pokoknya puas gitu, karena dia memang bersenang-senang itu gitu, bersenang-senang, liburan, humor, dan dia tidak dapat dari temannya. Kenapa? Karena sudah dijauhi. Nah, 5 hal ini termasuk dalam kebutuhan setiap manusia. Jadi mohon dipahami, setiap siswa kita melakukan sesuatu karena memang ada kebutuhan dasar hidupnya yang harus dipenuhi. Apakah bertahan hidup, apakah kasih sayang, kemerdekaan, kekuasaan, atau kesenangan. Berikutnya, Bu Ida. 5 posisi kontrol. Yang manakah itu? Apakah Bapak dan Ibu adalah guru penghukum? Biasanya Yustia terlambat lagi, setiap hari terlambat. Awas kalau tidak, awas kalau besok terlambat lagi. Ibu keluarkan dari sekolah Kasamerit ya. Maka itu termasuk ke dalam penghukum. Dia tidak terus, Yustia ini terus terlambat lagi. Awas, biasanya jika tidak dilakukan besok masih terlambat lagi, awas. Pakai sepatunya beda, itu beda hitam, awas. Lepas sepatunya dan silakan hari ini tidak usah memakai sepatu di sekolah. Penghukum. Apakah ini efeknya? Memberikan rasa sakit yang luar biasa pada anak-anak dan menghapus motivasi intinya. Jadi mohon mulai dihentikan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yustia, aduh terlambat lagi. Ibu harus bilang apa coba sama mama sama papa? Nanti coba kalau mama sama papa tahu setiap hari terlambat, bakal gagal nggak sekolahnya? Lembut. Tapi dia mulai menggunakan kasihan aku ibu, setiap pikat kudu nyalip sama kamu lagi, sama kamu harus secara apa? Kayaknya lembut, tapi itu membuat anak menjadi sangat bersalah, sehingga motivasi intrinsiknya keluar, hilang. Berikutnya, teman. Lah Yustia kan kemarin sudah Bapak ya Ibu tolong, masa sekarang nolong lagi? Tuh sama Pak Sandi kemarin, kamu kan sudah dipanggil Bu Ibu, sudah ditolong. Besok bakal ini nggak, bakal terlambat nggak? Ya sudahlah, nanti urusan sama Pak Solihin, sama Pak Sandi, sama Pak Didik, biar sama Ibu saja. Teman, apa hasilnya? Dia tergantung pada kita. Saat kita tidak menolongnya, membantunya, Subang Febulus teman, ternyata bukan. Dia akan berpikir begitu, kecewa. Monitor atau pemantaunya nggak mending, dia mencatat. Yustia, kamu terlambat. Tahu konsekuensinya kalau terlambat? Tahu. Apa coba? Saya harus berada di ruangan Bu Yusti selama 15 menit, di ruang kelas selama 15 menit, mencatat yang saya lupa tadi, ketinggalan. Atau kalau pelajaran olahraga, saya harus berlari keliling lapangan karena tadi teman-teman saya sudah berlari duluan. Dia nyambung antara hukuman dengan pelanggaran. Pemantau. Beliau sudah tahu berapa kali anak melakukan pelanggaran. Sudah berapa kali coba Yus kamu tidak mengerjakan terlambat? Sudah 5 kali Bu. Kalau begitu kamu tahu konsekuensinya apa? Biasanya ada kata konsekuensi dan sanksi di pemantau, dan dia berdasarkan catatan-catatan berapa kali. Ini jauh lebih baik sih dari yang lainnya. Cuma ada kata konsekuensi yang kadang-kadang dilaksanakan, tapi kita menjadi guru yang mengontrol padahal tidak bisa. Kita jadi repot harus memonitor anak apakah dikerjakan atau tidak. Berikutnya, manajer.
Kalau manajer tadi seperti Bu Imas, seperti Bu Cucu dipanggil, tahu kenapa dipanggil, ya Bu baca terusnya. Berarti keyakinan kelasnya sudah dilanggar yang mana? Di kalimat 1 biasanya ibu sih tidak akan mencari siapa salah dan siapa benar, tapi ibu mau kita bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Biasanya begitu, kita stabilkan dulu. Baru berikutnya. Terus sampai terakhir, apa yang mau kita lakukan, yang kamu mau lakukan kalau hal ini masih terjadi? Apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Doni ditanya. Kalau begitu Doni nanti pengennya apa? Terus Doni mau apa sama teman-teman? Mau minta maaf Bu, kalau dia punya biar Bu minggu depan mama saya masak yang banyak, nanti teman-teman dibagi misalnya. Sehingga teori kontrolnya itu mengatakan bahwa ini menang lawan menang. Korbannya dimenangkan karena mendapatkan penggantian nasi atau permohonan maaf, tapi yang Doni merasa menang, besok lagi tidak akan merebut makanan dari menang. Ya. Itulah guru, manajer, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah sampai di sini. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini kita? Apa yang kita yakini? Kemudian, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu guru manajer. Nadanya juga enak. Jika kamu memperbaiki hal tersebut, berarti hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Misalnya, apakah baik, ataukah penyayang, ataukah menghormati? Terus caranya bagaimana misalnya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Nanti Doni yang menjawab, bukan guru. Guru hanya bertanya. Nah, guru pada tingkatan inilah yang diharapkan oleh budaya dapat memunculkan budaya positif dan menguatkan motivasi intrinsik pada murid. Silakan pandangan berikutnya. Segitiga restitusi, ini puncaknya. Tapi kita sudah bahas tadi sedikit bagaimana kita menjadi segitiga restitusi itu adalah menggadang supaya tidak terlalu apa sih? Bapak dan Ibu, restitusi itu sebenarnya sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sederhananya begitu, menanamkan disiplin pada murid, tapi dia membangkitkan motivasi intrinsik yang ada pada diri murid. Maka Gozer mengatakan begini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Jadi anak bukan hanya membayar kesalahan, kan kita bisa membayar kesalahan. Kalau sekarang memperbaiki kesalahan dan belajar dari kesalahan seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh Pak Haji Harun, Bu Haji Afiqul, kemudian Pak Dedi Rahmat menangani kasus perkelahian, itu bagian dari restitusi. Apakah urutannya? Silakan Madam ke slide berikutnya. Ciri-cirinya ada yang lagi? Tidak. Adakah yang terlewat? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Hubungan siapa? Hubungan antara pelaku sama korban. Jadi baik, kan kalau guru penghukum jadinya malah menimbulkan dendam, tapi restitusi tidak dendam pada gurunya, pada korban juga tidak, korban juga tidak merasa tersakiti. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan, tidak memaksa harus diganti makanan ini, tidak. Apa yang akan Doni lakukan untuk memperbaiki hubungan Doni dengan teman-teman? Nanti Ibu bantu, apa yang Ibu butuhkan, bantuan apa yang dibutuhkan, itu restitusi. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kalau orang lain melakukan itu enak, tidak, dan seterusnya. Tapi tidak membuatnya menjadi merasa bersalah. Jadi untuk melihat diri bisa saja, menurut Doni ini salah atau tidak? Boleh ditanyakan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini kan seperti yang dilakukan oleh Bu Haji dan Bu Dimas. Sebenarnya anak melakukan itu apa alasannya gitu.
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Bukan kita harus memukul, bukan, tapi kita memperbaiki karakter yang buruknya. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi atau penyelesaian masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan terakhir, langkahnya sebenarnya menstabilkan identitas. Biasanya nanya kalau dipanggil seperti tadi, Bapak dan Ibu memanggil itu sudah tahu atau belum. Bapak dan Ibu bukan mau mencari kesalahan, tapi kita sama-sama mencari solusi. Biasanya kan dulu gitu. Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Menurut Doni yang dilakukan itu salah atau benar? Kalau sudah punya keyakinan sekolah berarti ditanya, kelas berarti ditanya keyakinan kelas yang mana yang sudah Doni langgar. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Kalau Doni masih melakukan itu, apa yang akan terjadi? Mungkin iya sih ya, Doni mengambil makanan teman seru juga sih ya. Tapi mungkin Doni punya cara lain untuk menyenangkan teman-teman di kelas misalnya. Kan kita tidak tahu mengambilnya apa. Terus Doni lapar, nggak apa-apa sih. Dan kalau lapar gimana lagi ya Doni ya. Tapi mungkin Doni bisa sih ya. Caranya apa? Nanti dia jawab caranya meminta atau apa gitu untuk mendapatkan makanan tersebut. Bapak dan Ibu, barangkali itu kegiatan kita hari ini. Ditunggu aksi nyata Bapak dan Ibu, seluruh Bapak dan Ibu untuk membantu para peserta didiknya di kelas masing-masing membuat keyakinan kelas kemudian dipasang. Bagi Bapak dan Ibu guru yang tidak menjadi wali kelas, mohon membacakan bersama-sama murid, membacakan keyakinan kelas setiap hari sehingga hampir mirip seperti mutu, hampir mirip seperti yel-yel, teringat, terlaksana, terpikirkan, terlaksana, terwujud maksudnya. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kita diskusikan hari ini. Kalau masih ada yang ingin disampaikan, berkenan ke depan. Kira-kira begitu. Silakan. Ada? Mangga Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmu yang sudah Bu sampaikan kepada kami sehingga bertambah pengetahuan kami hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ini, misalnya siswa tersebut di sekolah sudah dibiasakan oleh kita untuk berperilaku dan berbicara yang baik oleh wali kelas atau guru-guru yang lain yang masuk ke kelas tersebut. Tapi ternyata setelah sampai di rumah, mungkin karena sempat orang tua tidak sempat membiasakan hal yang seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap anak tersebut? Terus berapa lama kebiasaan tersebut bisa menjadi karakter untuk anak tersebut sehingga menjadi anak yang berperilaku baik dari perbuatan maupun kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, karena ini kan tidak ada di buku. Pertanyaan Bu Haji itu real terjadi di lapangan. Barangkali Bapak dan Ibu juga pernah mengalaminya. Mohon share pengalamannya. Kalau saya pasti jawabnya belum punya pengalaman, pasti berdasarkan ilmu dong ya, berdasarkan penelitian. Nah, sekarang silakan Bapak dan Ibu menceritakan pengalaman menangani kasus yang mungkin hampir mirip dan bisa berubah meski sedikit. Silakan Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mungkin ini bukan pengalaman saya ya, tapi ada share dari teman bahwa ketika kita misalnya tadi kan itu betapa halusnya gitu ya, guru menuntut anak untuk menemukan bahwa dia sudah melanggar keyakinannya, terus menuntut juga bagaimana dia harus bersikap yang seharusnya. Nah mungkin memang butuh waktu yang sangat lama untuk proses perubahan itu. Jadi mungkin dia, hasilnya tidak bisa kita petik atau kita panen di sampai lagi, mungkin nanti ketika SMA atau mungkin ketika kuliah. Ada saya teman-teman yang bilang ada alumni
melakukan hal tersebut. Perubahan itu ternyata terjadi mungkin 3-4 tahun 5 tahun ke depan. Jadi seperti itu mungkin kita perlu kesadaran sebagaimana yang dikatakan oleh yang di dalam bahwa buruh itu adalah ibadah petani. Jadi hari ini tanam, jadi saya bisa seperti itu. Terima kasih Lita dengan rawat. Ada yang mau tambahkan? Biasanya dulu sendiri punya banyak pengalaman yang sudah banyak ada yang ingin tambahkan. Kak Jaja, silakan. Mungkin ada masalah di Indonesia. Ya, terima kasih waktunya. Mungkin ini bukannya pengalaman yang saya alami ya ketika kita mengatasi atau ketika ada siswa yang bermasalah. Kan kata ibu tadi kalau di dalam budaya positif itu yang paling baik itu kita sebagai manajer ya Bu ya. Nah, untuk mencapai tingkat kita menjadi manajer ya, ketika kita melakukan segitiga restitusi, ada banyak kendala yang saya alami. Yang pertama seperti ini. Kan kalau dari manajer itu kita jangan menjudge si anak itu bersalah gitu ya. Jadi harus dari dalam dirinya. Nah, yang jadi kendala ketika kita misal ada 2 orang anak yang bermasalah. Ketika kita panggil, misal saya tanya gini, adakah yang bisa Bapak bantu? Misal seperti itu. Mereka itu diam, tidak menjawab. Terus, apakah kamu pernah melakukan kesalahan? Mereka juga diam. Kadang mereka tidak Pak, saya tidak ada masalah, saya tidak ini gitu ya. Akhirnya ketika pancingan-pancingan tersebut kita sudah habis gitu kan, kita untuk memancing si anak supaya bisa ngaku dan tidak ngaku, akhirnya tetap kita juga yang akhirnya kamu tadi itu seperti gitu ya, seperti ini, kamu melakukan ini itu salah. Akhirnya si anak, oh iya Pak, benar tadi saya seperti itu. Akhirnya gitu. Jadi kadang saya juga bingung bagaimana cara menerapkan si segitiga restitusi itu sehingga kita bisa menjadi manajer yang baik. Karena yang saya alami seperti itu. Jadi tetap ketika dipancing itu si anak tidak mau ngaku gitu ya, untuk misalkan untuk usia SMP seperti ini. Tapi kita juga kalau misalkan untuk usia yang lebih remaja gitu ya, seperti SMA saya karena belum pernah gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang lain bagaimana solusinya supaya si anak itu mau gitu, dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah, terus dia memang benar melakukan itu. Karena kan kita memanggil sisi anak itu bukan tanpa alasan. Ada laporan dulu gitu, sehingga kita panggil anak tersebut dengan laporan-laporan yang sudah diterima. Yang tadi itu tidak mau ngaku, nah itu seperti apa nanti Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang mau bantu saya sebelum saya pamungkasnya sebelum ditutup lah ya? Adakah? Kalau saya lebih ke teorinya ya, bukan ke prakteknya. Kalau yang paling bagus teori atau praktek? Praktek berdasarkan teori dong ya gitu. Ada yang ingin menyampaikan? Ada? Kita mau lagi? Mau? Boleh. Oh boleh Bu, Bu Nata Bu Rusnawati. Mohon maaf ini sebelumnya mau menggurui gitu ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya yaitu sebagai wali kelas. Mungkin yang pertama yang harus dibangun antara wali kelas dengan anak itu adalah emosional. Dari emosional seorang wali kelasnya dengan anaknya gitu. Pertamanya mungkin perkenalan yang biasa saya lakukan, kemudian yang keduanya adalah memotivasi anak itu. Jadi anak itu ditanya biasanya, kalau saya lakukan ditanya kebiasaannya itu seperti apa kalau di rumah, terus apakah kebiasaan tersebut dibawa sampai ke sekolah atau tidak. Kemudian memotivasi juga cara anak itu belajar di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa. Terutama di sini ditanamkan juga istilahnya harus ada kerjasama. Jadi kalau dengan ibu, misalkan ibu sekarang sebagai wali kelas kalian harus bisa kerjasama antara kalian dengan ibu, terutama dalam hal kejujuran. Jadi langkah yang pertama itu kalau dengan ibu itu harus jujur. Mau kalian berbuat salah sedikit pun, yang penting jujur. Gitu. Jangan takut ada sanksi atau hukuman. Karena kalau misalkan jujur, meskipun salah, pasti ada perbaikan kesananya. Tapi kalau
kalau salah, tidak jujur, kesananya akan terus dibahas gitu. Jadi ditanamkan yang pertama mungkin saya emosional, secara emosional, kemudian membangun suasana kekeluargaan mungkin ya. Jadi tidak menganggap wali kelas itu sebagai hal yang ditakutkan mungkin seperti itu ya. Dan yang keduanya pengalaman juga gitu, setelah menerapkan keyakinan kelas 3 tahun ke belakang mungkin ya, saya sudah menerapkan di kelas yang saya wali kelaskan terutama 3 tahun ke belakang. Jadi memang dalam mengatasi anak itu yang bersalah untuk mengaku memang agak susah seperti yang Kak Jajang bilang tadi. Tapi setelah diterapkannya keyakinan kelas itu dulu waktu buat itu memang masih ada kata-kata positifnya, kata-kata negatifnya. Karena anak di sini istilahnya literasinya memang masih susah untuk membangun dengan kata-kata yang positif. Itu jadi anak lebih mudah mengucapkannya dengan menggunakan kata-kata yang negatif gitu ya. Jadi dalam menangani anak itu yang pertamanya mungkin pengalaman juga dilihat karakternya. Langkah yang pertama memang tidak akan tahu semua karakter anak gitu ya. Tapi langkah yang pertama ada dilihat karakternya. Ini karakternya seperti apa anak itu biasanya suka kalau kita sering ketemu, sering kita istilahnya curhat gitu ya. Jadi sering kita curhat, anak-anak itu curhat di kampung. Jadi kita lama-kelamaan akan tahu karakter anak. Jadi ada beberapa anak memang yang susah untuk menjawab kesalahan atau mengutarakan kesalahannya meskipun sudah dipancing gitu dengan pertanyaan-pertanyaan romantis sebagainya. Jadi dikaitkan lagi dengan kalau misalkan anak berbuat salah, mungkin hal yang saya pertama lakukan adalah memanggilnya ya. Bisa memanggilnya pada waktu senggang, bisa juga memanggilnya pada waktu saya masuk di kelas, dipanggil ke depan, tapi secara individu, bukan secara klasikal. Jadi dipanggil secara individu, kemudian biasanya ditanya, apakah kamu punya dosa? Itu kata-kata yang sering saya lakukan ya. Yang sering saya ucapkan, apakah kamu punya dosa, apakah kamu kesalahan, apakah diingat lagi. Nah, pada waktu anak-anak melihat itu, ada beberapa anak yang kadang memang diam juga, kadang anak juga istilahnya balik nanya gitu ke wali kelasnya, apa ibu abi mana gaduh kesalahan, naon ibu. Nah mungkin dilihat lagi gitu, diingat-ingat lagi apa kesalahannya. Setelah anak mau mengutarakan kesalahannya, baru dikaitkan dengan keyakinan kelasnya seperti itu. Kemudian misalkan, oh iya ibu saya kemarin tidak sekolah dan tidak memberikan surat atau tidak ada kabar dari orang tua lewat chat group atau Japi juga. Nah kalau sudah tahu kesalahannya, apa yang akan diperbaiki dan saya akan rajin sekolah katanya. Jadi mungkin itu istilahnya memang hal yang pertama yang harus dilakukan mungkin untuk menerapkan disiplin positif itu adalah membangun emosional antara seorang guru atau seorang wali kelas dengan siswa yang dididiknya. Terima kasih Bu Retnawati, terima kasih Bu Hadiatuku, terima kasih Pak Jajang. Betul, Bu Hadiatuku betul, Pak Jajang betul, Bu Retnawati betul. Kenapa semuanya jadi betul, minta betul? Semuanya berdasarkan kenyataan. Siapa yang bisa menyalahkan? Allah, masa seperti itu kan kenyataan, katakan bukan. Dari berita butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan permasalahan. Baru dari Bu Retnawati butuh waktu yang butuh membangun chemistry hubungan bahwa ini ibumu di sekolah, ini papa di sekolah, orang tua di sekolah. Maka setelah terbangun rasa percaya itu, ini menjadi fondasi juga untuk menyelesaikan. Bu Haji Cucu juga sudah. Kalau mungkin setelah dibangun chemistry, tanyakan pada anak, menurut pendapatmu yang dilakukan papa sama mama terhadap dirimu yang diajarkan papa dan mama benar atau salah, benar ibu atau salah itu menurut hatimu, dan dilanjutkan dengan seterusnya. Setelah anak kuat dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh siapapun, takkan terpengaruh
motivasi intrinsiknya kuat. Menurut teorinya begitu, menurut teori yang Dr. William. Pak Jajan juga benar bahwa simpen dulu senjata, tapi kan datanya sudah ada. Data itu ada berdasarkan laporan dari guru lain, atau memang Bapak dari guru lihat dengan mata telanjang sendiri, mata kepala sendiri, itu jauh lebih real datanya. Tapi betul yang Pak Jajan lakukan bahwa anak kita pancing kejujurannya terus sampai dia mengatakan, loh maaf Bapak kemarin salah lihat apa ya, kemarin itu Bapak lihat di situ kan begini, apa itu benar? Berarti kita tidak menjas, akhirnya mau menjaga lembut gitu. Dan Bapak dan Ibu luar biasa, terima kasih ilmu-ilmunya, terima kasih atensinya, terima kasih segala macamnya, kesediaan hadirnya, dan terima kasih komitmennya untuk membuat keyakinan kelas di 27 ruangan plus 2 ruangan lab TIK dan lab IPA, sehingga punya aturan sendiri yang diyakini oleh seluruh putra-putri kita. Dan kita menagih gaji setelah komitmennya dibuat, nanti dapat sertifikat ya. Sertifikat sedang dibuat, siapapun Bapak Ibu yang nanti terlihat sudah memaparkan keyakinan kelas di ruang kelasnya, Greng sama Bu Rita akan diberikan sertifikat. Ini tuh berarti ekstrinsik ya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih dukungan Bapak dan Ibu. Mari kita bersama-sama memajukan peserta didik kita, mengantarkan anak didik kita mencapai tujuan hidup dan mencapai tujuan belajarnya, dan kita bersiap-siap menyiapkan lingkungan belajarnya sehingga anak-anak dapat mewujudkan mimpinya dan tujuan belajarnya dengan rasa aman, nyaman, bahagia, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Mangga boleh ditutup semua.